Laporan keuangan itu selesainya, oke. Udah bisa ini ya, udah recording ya? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, biasanya laporan keuangan itu selesainya Februari. Jadi biasanya kita ngaudit itu Maret mulainya. Maret tahun depannya. Jadi kalau 2020 ya laporan keuangan 2020 kita ngauditnya Maret tuh. Maret 2021 biasanya 4-5 bulan. Sampai bulan 8 2021 atau bulan 9 2021. Nah, konfirmasi itu kan dilakukan setelah kita masuk audit, betul? Ya. Jadi apa yang dilakukan audit? Audit itu sebenarnya asersi, ya, asersi yang dilakukan terhadap transaksi maupun terhadap saldo itu yang dilakukan terhadap transaksi 1 Januari ke 31 Desember. Itu kita lakukan asersi di situ. Kita uji. Ya. Nah, konfirmasi itu dilakukan setelah kita masuk audit. Misalnya kita masuk audit Maret. Ya. Auditnya itu konfirmasi pasti dilakukan bulan Mei atau bulan Juni. Ya. Nah, kita lihat apa sebenarnya tujuan konfirmasi. Tujuan konfirmasi adalah meyakinkan bahwa saldo-saldo yang terjadi 31 Desember itu adalah benar. Dengan cara apa? Setelah kita menguji transaksi dan asersi, dapat saldo 31 Desember. Kan gitu ya? Nah, saldo 31 Desember inilah yang kita konfirmasi pada waktu bulan Juni. Kita tanya ke kliennya, benar nggak jumlah ini? Ya, saldo yang 31 Desember. Tentu dijawab. Ada 2 kemungkinan. Pertama, dia jawab benar. Saldo kami 31 Desember 2020 sama. Artinya apa? Audit yang kita lakukan terhadap saldo balance di backup oleh konfirmasi. Sehingga saldo itu adalah angka audit. Ya. Angka per audit itu adalah angka yang kita uji melalui tadi asersi, baik asersi transaksi yang di backup oleh angka konfirmasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau konfirmasi nggak ada, bagaimana meyakini angka 31 Desember? Yang dilakukan audit adalah melakukan alternatif prosedur audit. Apa itu, Pak? Kita lihat, mulai 1 Januari 2021, sampai kita masih ada audit itu, ada nggak pembayaran atas hutang maupun piutang yang saldonya ada 31 Desember itu? Ya, jadi kita lihat tuh di rekening korannya, ya ada nggak pembayaran? Kalau ada pembayaran terhadap piutang maupun hutang yang tercatat di 31 Desember, maka kita yakin akan kewajaran nilai 31 Desember. Kenapa? Hasil uji audit kita terhadap transaksi maupun saldo sampai 31 Desember di backup dengan apa? Vouching setelah tanggal neraca. Yang setelah tanggal 31 Desember 2020. Sehingga kita yakin data angka audit itu angka per audit juga kita yakin. Ya. Demikian juga nanti kalau kita ngaudit persediaan, kan kita mau tahu apakah angka persediaan 31 Desember itu benar. Selain setelah kita menguji transaksi dan saldo balance yang 11 sampai 31/12, kita melakukan pemeriksaan fisik misalnya bulan Juni. Bulan Juni berapa stok fisiknya? Tarik mundur ke 2020. Sehingga kita katakan apa? Saldo persediaan 31 Desember 2020 wajar. Kenapa? Didukung hasil audit kita terhadap transaksi maupun saldo balance dan hasil perhitungan mundur persediaan fisik sangat transaksi Desember. Untuk apa? Untuk sebagai prosedur audit alternatif. Transaksi tanggal buat audit logiknya. Kalau soal kemarin mau tahu angka per audit, kita lihat aja konfirmasinya ada nggak?
Kalau ada, dia menguatkan nggak? Kalau dia menguatkan, itu angka audit. Satu lagi, ada nggak pembayaran setelah tanggal neraca? Gitu loh. Nah, kalau ada kita lihat, ada nggak pembayaran? Oh, ada. Angkanya sama pembayaran dengan tanggal neraca. Tanggal neraca ada utang 100 juta, ada pembayaran utang 100 juta. Angka itu angka audit sudah. Udah benar tuh angka utangnya. 31 Desember ada pembayaran 100 juta. Ada pembayaran setelah tanggal 1 Desember. Itu logic auditnya. Ya, itu logic auditnya. Jadi boleh kita katakan bahwa sebenarnya audit itu mengadu angka yang kita dapatkan sebelum tanggal 31 Desember diadu dengan angka setelah tanggal 31 Desember. Dan juga angka konfirmasi dan perhitungan fisik. Audit itu sebenarnya. Ya. Kalau ada perbedaan, kita lakukan koreksi. Ada perbedaan antara konfirmasi dengan nilai piutang. Kita koreksi itu, jurnal koreksi untuk piutangnya. Ada perbedaan angka antara piutang yang dibayar setelah tanggal 31/12 dengan angka piutang yang tertera tanggal 31/12. Kita koreksi juga piutangnya. Contohnya, kita melihat di 31/12 ada piutang 100 juta. Setelah tanggal 31 bulan 12, tanggal 21 Februari kita lihat atas piutang itu ada pembayaran cuma 80 juta, gitu ya. Oh, beda nih antara pembayaran sama piutangnya. Kita koreksi tuh piutang 100 juta. Kita bilang ini pembayaran 80 juta. Kalau gitu angka 31/12 itu bukan 100 juta lagi. Karena itu sebenarnya. Atau yang 20 juta selisihnya itu kita jurnal sebagai apa? Sebagai piutang tidak tertagih. Ya. Itu kira-kira audit seperti itu. Ya, investasi seperti itu. Investasinya berapa? Investasinya 100 juta. Masih investasi. Kalau nggak ada kita lihat pembayaran bunga setelah tanggal neraca atas investasi itu. Kita lihat pembayaran bunga itu atas investasi sebesar apa. Itu bisa menjadi pembuktian terhadap besarnya investasi. Ya. Jadi itu yang dilakukan audit. Karena dia melakukan apa? Karena dia melakukan pemeriksaan atas tanggal yang sudah lewat. Sehingga dia bisa untuk melakukan kontrol, dia lihat transaksi-transaksi setelah tanggal 31 bulan 12. Itu merupakan data yang kuat gitu loh. Vouching, konfirmasi, pemeriksaan fisik setelah tanggal neraca itu sangat kuat untuk melakukan pemeriksaan. Pak Malik kalau ngantuk minum kopi dulu, Malik. Saya juga bentuk. Ya. Jadi seperti itu. Maksud saya kalau ngadepin audit nggak usah pusing. Ada aja kalau ya. Ini koreksi apa nih? Kalau dia tanya konfirmasi, dia tanya tanggal neraca audit paling gampang. Yang susah itu nanti soalnya kalau jurnalnya jurnal koreksi untuk transaksi yang terjadi itu baru kita sulit nyarinya gitu loh. Kita harus lihat perhitungannya seperti apa, berapa. Tapi kalau cuma masalah konfirmasi, masalah persediaan, perhitungan fisik, waduh itu soal audit yang paling mudah itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau kemarin tuh coba deh ya, saya kasih lihat lagi nih. Yang jawaban kemarin. Tapi nggak apa-apa, ini buat Anda nanti belajar gitu ya. Kalau kita lihat lagi, kan ada tuh, koreksi apa yang dilakukan gitu kan ya. Kalau kita lihat, ada yang benar juga, cuman nggak tahu kok benarnya bisa kebetulan gitu ya. Angka 960 itu dapat dari mana jurnalnya, nggak ada hitungannya gitu loh. Ini dapat dari mana, saya juga bingung. Kok tiba-tiba dia bisa ngejurnal yang benar gitu ya. Tapi nggak ada hitungannya, wah ini sakti-sakti juga mahasiswanya gitu kan.
Bingung saya. Nah, coba kita lihat ya. Saya juga agak bingung nih. Ini kok mahasiswa bisa jawab tapi nggak ada hitungannya gitu loh. Ini jurnal, ada beberapa yang benar. Udah kelihatan? Ini menjawab yang nomor 2, kan gitu ya. Kan Anda setelah berdasarkan itu kan disuruh piutang, betul nggak? Ya, edging piutangnya kan ada beberapa yang benar buat seperti ini, betul kan? Ya. Lalu apa koreksinya? Kan koreksinya ini yang ketahuan nih. Udah nggak bisa kebayar 1.200.000. PT Odor ini kan dibilang dia nggak bisa bayar, kan gitu ya. Kalau nggak bisa bayar, jelas dia langsung aja jurnalkan mengurangi piutang usaha. Nah, cuman ada beberapa mahasiswa, ini mahasiswa sakti nih. Jurnalnya bener nih, beban penyisitan piutang pada 960. Cuman saya nggak tahu nih dapatnya dari mana gitu. Ya, karena menurut saya 960 ini dapatnya dari sini. Jumlah penyisian piutang kan mesti dihitung dulu nih. Yang di atas ya kan, dapatlah totalnya 264.900 ya kan. Lalu yang jumlah penyisian kliennya 168. Jadi kurangnya berapa? 960 kan harus dikoreksi nih. Jurnalan nih, beban penyisian 960 pada penyisian piutang tak teragih 960. Jurnalnya benar. Ada mahasiswa yang jurnalnya benar, tapi ini angka ininya nggak ada nih. 960-nya dari mana gitu loh. Saya mikir, jangan-jangan dia 80% dari 1.200.000 kali dia bikin. Kan gitu ya? Kan ini kan ada nih, 90 hari nih. 80%-nya 960 gitu ya. Jangan-jangan dari sini nih dia bikin nih gitu ya. Padahal sebenarnya 960 itu 2649 kurangin ini. Dapat 960. Di jurnal beban penyisihan pada penyisihan piutang tak tertagih. Ya kan? Udah selesai. Nomor satu. Soal nomor 1 selesai ya. Udah tuh nilainya 30 tuh. Benar nggak? Saya yakin kalau udah lihat jawabannya, semua bilang, cuman begitu ya. Jawabannya, cuman begitu ya. Kalau begitu, saya juga bisa, kan gitu ya. Siapa yang yakin nomor 1 menjawab kayak gitu ya? Ada nggak? Nggak yakin ya? Ada loh, yang jawab ada. Nomor 2 saya sama sih Pak, tapi kayaknya yang Bapak omongin tuh saya deh Pak. Yang tiba-tiba dapat jawaban tanpa tahu hasilnya dari mana itu karena saya pakai Excel Pak. Terus saya lupa caranya gimana. Satu kan cuman ini jurnal. Ya, yang lain nggak ada perubahan, masukkan fakturnya saja. Lalu jurnalnya kan sudah jelas disebut retur penjualan yang salah dicatat. Gitu ya. Terus jawaban keduanya hanya ini buat seperti ini. Ini banyak yang benar nih. Cuman bedanya banyak yang salah, yang 120 juta retur penjualannya ini dimasukkan mengurangi penjualannya. Jadi 2 kali dikurangi. Retur penjualannya di atas masuk, di bawah masuk. Jadi ini 1408-nya dikurangi 120 juta lagi. Padahal cuma masuk sekali saja dia. Yang 120 ini. Ya. Tapi nggak apa-apa, kan sudah lewat nih. UASnya perbaiki dan nanti ya saya mungkin akan minta
Anda membuat tugas ya, tapi nanti saja di tengah, setelah beberapa pertemuan, membuat tugas paper yang nanti paper itu bisa saya pakai buat menambah nilai aktivitas ya. Saya minta Regita buat perorangan saja. Ada beberapa, nanti Anda nilainya nanti saya bagi ke Regita, nanti Regita yang kirim ke masing-masing ya Regita ya. Saya nggak bikin di sini ya. Iya, Pak. Ya. Jadi nggak diekspos ke mana-mana gitu. Ya, ada dari kita 29 mungkin ada sekitar 12 orang yang di bawah angka 70 tapi di atas 60, tapi di atas sampai 70 itu ada 12 orang. Lalu ada 2 orang yang di atas 80, ada 2 orang. Lalu sisanya sebanyak 15 orang ya. Ya. Yang itu 12, yang 15 orang itu di atas 70. Di antara 70 sampai 79 tuh sekitar 14 orang. Sekitar 15 orang. Ya. Nanti tolong buat teman-teman mahasiswa yang nilainya masih belum memuaskan diperbaiki ya, lebih baik lagi. Sambil kita juga belajar gimana untuk supaya lebih baik lagi. Atau saya juga menerima ini ya, masukan dari mahasiswa, apa ada yang mesti saya tuh berpikir tadinya dengan memberikan PPT Anda presentasi sehingga mahasiswa bisa tahu, atau mahasiswa minimal yang presentasi itu kalau baca PPT saya nggak ngerti dia nanya gitu, dibanding saya yang mempresentasikan ya. Mungkin nanti saya mempresentasikan terlalu cepat, Anda nggak ngerti juga, jadi saya memang memberikan mahasiswa untuk presentasi supaya kalau PPT ada tidak dimengerti bisa ditanyakan. Tapi saya nggak tahu apakah metode itu efektif apa enggak gitu ya. Ada saran? Atau memang ujian kemarin itu karena soal aja ya? Soal yang tidak begitu dimengerti gitu ya? Atau bentuk ujian yang baru? Ya. Iya, lebih ke bentuk ujiannya, Pak. Bukan karena metode pengajarannya, Bapak. Begitu ya? Ya, Pak. Setuju, Pak. Saya sama Pinky, Pak. Kalau misalnya metodenya ya memang ya nggak bisa bicara apa-apa ya, memang metodenya baru, tapi itu termasuk metode yang bagus loh. Ya. Kalau untuk metode ujian itu banyak digunakan kampus lain, sekarang yang dipakai STAN itu banyak digunakan, sekarang digunakan juga oleh beberapa perguruan tinggi diikuti gitu ya, karena kan dia tidak bisa, Anda nggak bisa buka Google kan, cuman soal ujian itu aja, Anda nggak bisa kemana-mana gitu. Ya kemarin ya, kalau nggak salah gitu ya, Anda cuma bisa fokus pada soal ujian, nggak bisa kemana-mana gitu. Ya mudah-mudahan nanti UASnya sudah lebih terampil kali ya. Gitu. Dan mungkin masukan buat Anda kalau nanti ada soal mengenai bagaimana asersi, itu mah tinggal ambil aja dari PPT, kan banyak ya asersinya. Kalau asersi itu sesuatu yang jawabannya tidak mutlak. Jadi Anda jawab itu apa saja, sepanjang logikanya ada, itu bisa dibenarkan gitu. Enaknya esai itu. Yang susah itu kan kalau jurnal koreksi ya. Kalau salah jurnal koreksi kan nggak bisa ditolerir. Kalau salah mengenai asersinya harus ini, asernya ada ini, itu sih tergantung ini pendekatan. Oke, saya pikir tadi kalau misalnya nggak ada mengenai metode, mungkin boleh kita mulai lagi ya.
Jadi nggak usah terlalu ini juga, nggak usah terlalu takut juga. Yang penting Anda belajar saja. Nanti tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Syukur-syukur PPT saya juga boleh diubah dalam bentuk ditambah-tambah gitu ya. Terus kerjakan tugas-tugas, mudah-mudahan nanti nggak ada juga lah yang BB minus ya, mudah-mudahan. Asal jangan kelewatan aja ujiannya ya. Kira-kira gitu ya. Ya sambil Anda benar-benar belajar lah. Karena audit itu nggak usah dihafalin, logika aja. Oke? Kalau Baik, Pak. begitu, siapa ya hari ini Mbak Rigita? Kelompok 4, Pak. Untuk presentasinya kelompok 4, untuk ininya? Kelompok 2 kalau untuk tugas. Untuk tugas kelompok 2. Gitu ya? Iya, Pak. Ntar saya lihat bentar ya. Saya kelompok 4 tuh kelompoknya Aswar, Bagas, Mucin, sama Fiona ya? Betul? Betul ya? Oke, silakan Bagas, Fiona, Aswar untuk presentasinya. Udah kelihatan belum, Pak? Ya, terlihat. Izin ya, Pak, biar Bapak 4 presentasi lebih dulu. Selamat sore teman-teman, kita di sini bakal presentasiin materi pertemuan 4, yaitu audit atas utang usaha. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan nanti kita ngejelasinnya masih belum hatam banget, karena kita ada beberapa bingung kemarin. Mohon dimaklumi. Yang pertama itu terkait transaksi terkait utang usaha. Jadi utang usaha itu bagian dari siklus pengeluaran kas. Nah, di dalam siklus pengeluaran kas itu biasanya itu transaksi-transaksi yang emang kita harus ngeluarin kas atau kita memperoleh aset atau jasa dalam bentuk tunai atau kredit. Nah, biasanya itu di dalam siklus pengeluaran itu ada penggajian atau pas pembelian aset tetap, terus persediaan, pajak penghasilan atau pengeluaran untuk pembayaran beban-beban lainnya. Nah, di dalam perolehan barang dan jasa ini sama circle pembayaran ini tuh ada Putus-putus ya. pembelian material, terus PPE, itu kalau untuk yang utangnya. Nah, putus-putus ya, Pak? Masih putus-putus, Pak? Saya kurang, kayaknya putus-putus, Fiona. Atau saya yang mendengarnya putus-putus ya? Yang lain normal? Putus-putus ya, Pak. Putus, Pak. Putus. Sekarang udah kedengeran? Iya. Tadi putus-putus. Ya, maaf ya, Pak. Berarti perlu diulang ya, Pak? Diulang aja. Boleh. Oke. Jadi utang usaha yang terkait utang usaha itu, jadi utang usaha kan merupakan bagian dari siklus pengeluaran. Nah, di siklus pengeluaran ini, pengeluaran kas ini semuanya terkait dari dimulai ketika entitas memperoleh aset atau jasa lewat tunai atau kredit. Nah, di dalam siklus pengeluaran itu penggajian, perolehan aset tetap,
terus persediaan, terus kayak pembayaran beban-beban lainnya. Nah, untuk siklus untuk akun ini tuh ada dari perolehan jasa atau pembayaran. Nah, untuk pembayaran sendiri tuh kalau si utang usahanya itu dibayar, makanya ada uang keluar. Jadi itu cash disbursement, pengeluaran tunai, sama kalau ada diskon atau pengembalian barang. Nah, untuk utang itu sendiri kalau misalkan kita ada beban sama ada pembelian barang lewat kredit. Jadi semua akun-akunnya ada di sini. Terus fungsi utama dalam subsiklus persediaan itu, yang pertama itu fungsinya untuk membeli barang dari pemasok yang disetujui. Jadi kalau misalkan kita ada membeli barang, kita itu langsung kalau bayar secara kredit langsung bisa ngakuin utang karena kita nggak bayar pakai tunai. Terus yang kedua itu menerima barang atau jasa yang dibeli. Yang ketiga itu adanya utang usaha, termasuk pencatatan pembelian dan utang usaha. Yang empat itu bagian dari pembayaran, di mana pas kita bayar itu pencatatan pembayaran sama pengurangan utang usahanya itu masuk dalam subsiklus ini. Nah, bisnis fungsi bisnisnya itu dalam siklusnya itu yang pertama kita ada proses di mana kita ngebeli dulu. Nah, habis kita beli nanti kita dapat barang atau jasa yang kita beli, baru kita bisa nyatat adanya utang usaha. Setelah kita udah nyatat utang usaha, di situ kita boleh proses untuk pencatatan kita mau bayar utang itu untuk pengeluaran kas. Nah, di sini ada bagian alur pembelian dan pembayaran. Ini kemarin. Jadi siklusnya itu di departemen produksi itu adanya pengakuan pembelian. Nah, nanti di departemen pembelian itu ada purchase order. Nah, purchase ordernya itu satu dikasih ke vendor, satu disimpan ke data, terus satu lagi dikirim ke departemen penerimaan sama departemen utang usaha. Nah, nanti di departemen penerimaan itu si terima. Jadi nanti kita nge-compare barang-barang yang udah datang di departemen penerimaan sama data-data kemarin waktu kita pembelian. Habis itu setelah dicek dokumen yang telah valid itu satu dikirim untuk disimpan file pencatatan, satu lagi dikirim ke departemen utang usaha, di mana nanti tuh di-compare lagi sama faktur yang udah dikasih dari si vendor. Nah, nanti habis nyamain faktur dengan semua dokumen, kalau semuanya udah sama, nanti itu harus dijadiin satu ke voucher package. Nah, voucher package itu nanti voucher package itu dilanjut lagi untuk membuat voucher register. Setelah voucher registernya jadi, kita harus nge-update cek registernya itu. Nah, di bagian cash payment and this department ini, cek yang udah jadi itu kita apa istilahnya? Cek itu kita samain ke dokumennya. Nah, nanti setelah kita baru itu bisa ditandatangani. Habis ditandatangani karena udah valid, baru bisa ceknya dikasih ke vendor untuk dibayar secara tunai. Nah, supporting dokumennya itu nanti disimpan di database yang besar di perusahaannya. Itu untuk bagian alur pembelian dan pembayarannya. Di sini jenis sistem akuntansi. Jadi jenis sistem pengeluarannya itu disebut sistem voucher. Di mana sistem voucher itu untuk kontrol buat dokumen-dokumen biar diurutin per nomor. Jadi
kita buat ngecek itu lebih gampang karena udah dinomor-nomorin per dokumennya. Nah, dokumen-dokumen yang ngebentuk paket voucher itu biasanya pesanan pembelian, laporan penerimaan, sama faktur pemasok. Nah, kalau misalkan ketiga dokumen ini udah diterima sama ditinjau, biasanya vouchernya bisa diproses buat pembayaran di cash payment department. Selanjutnya lanjut sama Bagas. Bagas. Selanjutnya saya jelaskan terkait dengan fitur pengendalian utama. Nah, itu ada fitur utama yang berhubungan dengan kontrol di siklus pengeluaran itu ada pemisahan tugas, kontrol atas dokumen sumber, dan cek persetujuan dan rekonsiliasi. Untuk yang pemisahan tugas itu penting untuk kontrol, karena dengan adanya pemisahan tugas nanti kan misalnya antara bagian pembelian dengan penerimaan barang dipisah, jadi tidak memungkinkan terjadinya manipulasi begitu. Terus kontrol atas dokumen sumber yang digunakan dalam proses utang usaha harus harus tercatat nomornya gitu, dinomori gitu, termasuk voucher, dan urutan ini harus dipertanggungjawabkan. Jadi biasanya nomornya itu udah urut gitu, diberi nomor, termasuk di voucher itu juga kan diberi nomor kan. Terus cek persetujuan dan rekonsiliasi, termasuk membandingkan dokumen sumber seperti pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur penjualan, dan rekonsiliasi periodik, kepemilikan fisik aset, ke catatan akuntansi seperti penghitungan fisik kesediaan. Jadi ini kayak lebih ke membandingkan dokumen-dokumen yang ada. Next. Terkait pengendalian internalnya, yang pertama itu semua permintaan barang dan jasa dimulai dan disetujui oleh individu yang berwenang sesuai dengan pedoman anggaran. Jika tidak begitu, maka risiko yang akan terjadi itu pembelian dari vendor yang tidak sah. Bisa jadi juga pembelian itu melanggar kebijakan konflik kepentingan, ataupun pembeliannya itu tidak dilakukan secara tidak tepat waktu, terus ataupun pembeliannya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran. Yang kedua itu semua pesanan pembelian didasarkan pada permintaan yang valid dan disetujui dan dilaksanakan dengan benar sesuai dengan harga, kuantitas, dan vendor. Jika tidak dilakukan begitu, risiko yang akan terjadi maka pembayarannya akan melebihi harga optimal ataupun jumlah yang tidak mencukupi atau melebihi kebutuhan. Jadi kalau misal pembayarannya lebih ataupun jumlah tidak sesuai dengan kebutuhan, kan nanti ujung-ujungnya akan sia-sia dan memakan biaya yang lebih banyak lagi gitu kan. Terus yang ketiga, semua bahan dan layanan yang diterima sesuai dengan pesanan asli. Jadi jika tidak begitu maka responnya akan pembayaran untuk materi dan layanan itu tidak diterima, ataupun barang rusak atau hilang itu tidak dilaporkan begitu. Terus yang keempat itu semua faktur yang diproses untuk pembayaran mewakili barang dan jasa yang diterima dan akurat mengenai syarat, jumlah, harga, dan perpanjangan. Jika tidak dilakukan begitu akan terdapat risiko pembayaran berdasarkan harga yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan ketentuan, dan akuntansi distribusi biaya juga tidak akan akurat. Jadi harus diproses gitu untuk pembayaran mewakili barang diterima dengan akurat. Next. Yang selanjutnya, untuk semua pengeluaran, hutang, transaksi, pembebanan dicatat dengan segera dan akurat mengenai penerimaan pembayaran dan jumlahnya. Risiko yang dapat ditimbulkan itu kas hutang dan saldo beban yang tidak tepat. Terus yang ketujuh, semua entry untuk hutang, cadangan, untuk pembebanan, akun aset dan pengeluaran kas diakumulasi dengan benar, diklasifikasikan dan diringkas dalam akun. Risiko yang
dapat terjadi salah saji ataupun salah saji data keuangan internet. Nah, yang kelima, itu semua cek disiapkan berdasarkan dokumentasi yang memadai dan disetujui dibandingkan dengan data pendukung dan disetujui, ditandatangani dan dikirim dengan benar. Risiko yang dapat terjadi, yang dapat ditimbulkan itu pembayarannya salah atau terjadi duplikat, terus bisa jadi perubahan cek ataupun pengeluaran untuk bahan atau jasa yang tidak dokumentasikan. Nah, ini adalah contoh hubungan antara tujuan kontrol khusus, kontrol umum, sama pengujian pengendalian. Kita pakai yang keterjadian. Nah, untuk yang keterjadian itu, kontrol yang dapat dilakukan seperti persetujuan pesanan pembelian, terus barang yang diterima diperiksa dengan pesanan pembelian yang sebelum diterima. Jadi kan nanti bakal ada departemen yang menerima barang, terus ada departemen nanti yang membuat pesanan pembelian. Nah, itu bisa dibandingkan. Terus perbandingan pesanan pembelian, laporan penerimaan dan faktur pemasok, dan penghitungan ulang faktur pemasok sebelum mencatat kewajiban. Mencatat kewajiban ini kan mencatat misal kayak utang gitu kan, atas penerimaan barang tadi. Terus pengujian pengendaliannya itu dengan cara pemeriksaan bukti dan menelusuri dokumen-dokumen serta voucher yang terkait dengan transaksi tersebut. Jadi voucher itu kayak sampul atau folder yang isinya semua dokumen-dokumen kayak seperti laporan penerimaan, faktur voucher, atau pesanan pembelian kayak gitu. Next. Pengendalian yang dilakukan. Nah, ini mengontrol tujuan dalam sistem pengeluaran kas. Ada keterjadian, kelengkapan, akurasi, pisah data, sama klasifikasi. Keterjadian itu pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang atau jasa yang disahkan atau diterima. Terus untuk yang kelengkapan, semua pengeluaran kas dicatat. Untuk yang akurasi itu nanti pengeluaran kas dicatat dengan benar sesuai dengan jumlahnya. Jadi kan akurat sesuai dengan jumlahnya. Pisah data, pengeluaran kas dicatat dalam periode yang benar. Klasifikasi pengeluaran kas dicatat sesuai dengan akunnya. Next. Nah, untuk yang contoh keterjadiannya itu, kontrol umum yang bisa dilakukan itu, cek disiapkan hanya ketika penerimaan barang atau jasa persetujuan didokumentasikan. Jadi cek ditandatangani hanya setelah melihat dokumentasi pendukung dan persetujuan sebelumnya. Jadi kalau cek itu kita harus melihat dokumen-dokumen pendukungnya dulu, baru menandatangani, bukan langsung menandatangani dulu baru melihat gitu. Terus dokumentasi pendukung distempel batal dan diberikan referensi untuk memeriksa nomor. Di memeriksa nomor kan tadi kan kayak voucher gitu kan ada nomor-nomornya. Jadi kayak mempermudah dalam pendokumentasian dan untuk memudahkan untuk penelusuran juga. Terus pengujian pengendalian yang bisa dilakukan adalah pilih sampel transaksi pengeluaran kas dari jurnal pembayaran kas dan periksa dokumentasi pendukung untuk indikasi pengecekan, review, dan persetujuan. Kedua, amati dan tanyakan tentang persiapan cek dan pendatanganan serta perlindungan cek yang belum diterbitkan. Ketiga, untuk contoh transaksi pengeluaran kas, periksa dokumen pendukung untuk terkait pembatalan, nomor cek, dan pengesahan. Jadi dilakukan ditelusuri gitu. Soalnya kan mudah jika voucher ada nomornya itu lebih gampang, lebih mudah untuk kita telusuri. Next. Selanjutnya yang berikutnya asersi. Yang berikutnya akan saya jelaskan tentang asersi dan substansivitas atas transaksi utang usaha. Yang pertama keterjadian. Mungkin transaksi yang dicatat. Juga saya tambahkan dulu, relevan tes di sini boleh kita anggap substantif ya. Relevan tes itu substantif tes yang dilakukan gitu kira-kira ya. Jadi supaya nyambung, ini kan asersi dan substantif.
asersinya yang occurrence, yang relevan tense itu sebenarnya contoh substantif tesnya. Iya, Pak. Kira-kira gitu ya. Iya. Occurrence-nya itu keterjadian. Jadi semua transaksi harus dicatat dan diungkapkan dengan benar-benar yang berhubungan dengan entitas yang telah terjadi. Misalnya penjualan dicatat mewakili barang yang dipesan oleh pelanggan dan dikirim dan ditagihkan pada periode tersebut. Cara alternatif untuk mengatakan ini adalah bahwa penjualan itu asli dan tidak dilebih-lebihkan. Tes yang relevannya itu pilih sampel entry dari akun penjualan di buku besar, lalu ditelusuri ke faktur penjualan yang sesuai dan dicatat pada pengiriman barang pendukung dan pesanan pelanggan. Next. Yang kedua itu kelengkapan. Ini berarti bahwa transaksi yang seharusnya dicatat dan diungkapkan tidak dihilangkan atau benar-benar adanya. Tes relevannya itu pilih sampel pesanan pelanggan dan diperiksa untuk mengirimkan catatan dan faktur dan posting ke akun penjualan di buku besar. Next. Yang berikutnya itu akurasi. Akurasi artinya tidak ada kesalahan menyiapkan dokumen dalam posting ke buku besar. Referensi pengungkapan yang diukur dan dijelaskan dengan tepat berarti bahwa angka dan penjelasan tidak salah saji. Pengujiannya yaitu dengan kinerja ulang perhitungan pada faktur, penggajian, dan lain-lain, dan tinjauan rekonsiliasi akun kontrol dirancang untuk memberikan jaminan tentang akurasi. Next. Yang berikutnya cut off, bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Relevan tesnya yaitu dengan mencatat catatan penerimaan barang terakhir dan catatan pengiriman pada penghitungan persediaan dan menelusuri faktor pembelian dan penjualan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sebelum akhir tahun dicatat dalam pembelian pada akhir tahun. Next. Yang berikutnya yaitu klasifikasi, yang berarti bahwa transaksi dicatat di akun yang sesuai. Misalnya pembelian tidak dicatat di perbaikan atau pemeliharaan. Relevan tesnya yaitu dengan periksa posting faktor pembelian ke akun buku besar. Next. Uji substantif atas saldo utang usaha. Asersi utama yang menjadi perhatian adalah kelengkapan karena bentuk salah saji paling mungkin adalah understatement. Prosedur identifikasi kewajiban yang tidak tercatat dalam prosedur analitis yang dilakukan pada saldo akun beban terkait adalah prosedur dalam menguji kelengkapan. Prosedur konfirmasi eksternal juga dapat dilakukan untuk menguji asersi ini jika konfirmasi dikirim ke semua pemasok utama yang memiliki saldo akhir. Next. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah asersi tujuan dan prosedur substantif atas saldo utang usaha. Yang pertama itu ada kolom yang menjelaskan tentang financial report assertion, terus tujuan spesifik audit sama common substantive audit prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan dari audit. Yang pertama itu ada existence, itu spesifik tujuan dari auditnya itu hutang dan kewajiban yang masih harus dibayar merupakan kewajiban yang sah kepada pemasok pada tanggal transaksinya. Terus yang common substantive auditnya itu yang pertama konfirmasi dengan pemasok, yang kedua jaminan untuk mendukung dokumentasi seperti faktur pemasok. Terus yang selanjutnya ada right and obligations untuk tujuan auditnya, yang itu ada hutang dan kewajiban yang masih harus dibayar adalah kewajiban yang terutang oleh entitas. Untuk common substantive auditnya, yang pertama itu ada mengkonfirmasi dengan pemasok, terus menjamin dokumentasi pendukung seperti faktur pemasok, dan yang terakhir adalah melakukan prosedur umum. Yang ketiga adalah completeness. Spesifik auditnya menghitung hutang dan kewajiban yang masih harus dibayar, termasuk semua kewajiban yang terutang di balance sheet. Terus
Itu yang pertama ada konfirmasi dengan pemasok, terus melakukan pencarian kewajiban di luar periode untuk setiap penerimaan yang tak tertanding, yang tidak ada di laporan dan faktur masuk. Terus yang terakhir melakukan prosedur analitis dan melakukan prosedur umum. Terus selanjutnya ada valuation dan allocation. Untuk spesifik audit objektifnya, hutang dalam laporan posisi keuangan dinyatakan dengan jumlah yang benar. Terus common substantive auditnya itu memastikan bahwa nilai dolar dari hutang usaha ke dokumen pendukung, misalnya faktur pemasok itu sama, terus melakukan prosedur analitis. Next. Nah, termasuk lanjutan yang tadi juga. Ini mohon bertanya, Pak. Ini tambahan, Pak, ya? Slide yang ini, Pak. Ya, bukan ini. Jadi bisa menjelaskannya ya ini. Kalau misalnya nanti, kalau kita lihat di sini ya, ini kan valuation accuracy ini kan asersi ya. Ya. Ya kan? Nah, Ya. opt-in ini substantif tes yang dilakukan. Oh. Jadi kalau substantifnya menyiapkan trade TB dari account payable sebagai bagian dari balance sheet dan melakukan rekonsiliasi dengan JL, ini adalah asersi, valuation, dan akurasi. Ya. Ya. Ini yang sebelah kanan ini akuras, ini assurance-nya, yang sebelah sininya itu adalah sebenarnya substantif tesnya. Ini asersinya yang kanan. Ya terbalik sama yang di atas tadi. Kalau di atas tadi kan sebelah kiri asersinya, kanannya substantif tesnya. Ya. 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 Ya, silakan. Terus yang selanjutnya itu ada substantif tes dan substantif tes dan asersinya. Yang pertama itu ada memperoleh atau menyusun neraca saldo utang pada tanggal neraca dan direkonsiliasi dengan buku besar, itu termasuk dalam asersi, valuasi, dan akurasi. Terus yang kedua itu ada saldo jaminan yang harus dibayar kepada kreditur terpilih dengan pemeriksaan dokumen pendukung, itu termasuk ke dalam existence, occurrence, obligation, valuation, akurasi, dan cut off. Terus selanjutnya ada menggabungkan kewajiban dengan laporan bulanan dari kreditur. Itu termasuk ke dalam completeness, obligation, valuation, akurasi, dan cut off. Terus yang selanjutnya ada mengkonfirmasi hutang usaha melalui korespondensi langsung dengan vendor. Itu termasuk asersi completeness, existence, occurrence, obligation, valuation, akurasi, dan cut off. Next. Selanjutnya ada melakukan prosedur analitis untuk utang usaha dan akun terkait, itu termasuk ke dalam completeness, obligation, valuation, akurasi, dan cut off. Terus yang selanjutnya ada mencari hutang-hutang yang tidak tercatat, itu termasuk ke dalam completeness dan cut off. Terus yang selanjutnya ada melakukan prosedur untuk mengidentifikasi utang usaha kepada pihak berelasi, pihak yang bersangkutan, itu termasuk dalam presentation. Terus yang selanjutnya itu ada mengevaluasi penyajian neraca yang tepat dan pengungkapan utang usaha, itu termasuk dalam presentation. Next. Nah, ini ada contoh dari konfirmasi atas utang. Bisa dilihat teman-teman. Ini yang bagian ini yang dijelasin apanya, Pak? Saya bingung. Ini sebenarnya bentuk dari account payable confirmation, kan gitu ya.
Jadi ini bentuknya bahwa bagaimana konfirmasi account payable. Kita mengetahui kemarin ada konfirmasi dari account receivable. Ya, kalau konfirmasi account receivable itu kan hanya mengenai jumlah. Tapi kalau account payable mengenai konfirmasi, biasanya dia minta adalah rincian. Ya, kalau kita lihat itu yang dia minta, kan dia minta dikirimkan kepada auditor kami, apa saja, ada 3 item yang dia minta. Statement dari account payable-nya yang belum dibayar, complete list-nya dia minta juga. Ya, yang di situ lihat tuh. Ada original date, due date, kok dimatiin? Hostnya siapa nih? Kok mati? PPT-nya siapa, Mas Aswar? Fiona, Pak. Fiona. Ya di atas, yang di atas. Tasbi. Yang konfirmasi. Ya, itu dilihat tuh Mas Aswar, apa aja yang diminta. Ini berbeda antara account receivable, account payable. Jadi kalau account payable dia minta lebih detail. Coba lihat tuh, ya. Dia mintanya apa? Dia minta itemnya per item mengenai statementnya. Dia minta completely any notes dan acceptance-nya. Ya, tanggal jatuh temponya, jumlahnya sebenarnya berapa yang sudah dibayar, ada jaminan atau tidak. Ya. Jadi hutang itu karena menyangkut, kalau hutang itu kan menyangkut tagihan orang kepada kita, kepada klien kita. Maka untuk konfirmasinya harus lebih detail dibanding account receivable. Kalau account receivable mengapa tidak detail? Karena detail informasinya ada di klien kita. Ya kan? Itu kan tagihan. Kalau tagihan yang membuat rekeningnya atau membuat datanya itu adalah klien kita. Tapi kalau account payable, itu detail information-nya ada di pihak ketiga. Sehingga dia meminta, pada waktu kita meminta konfirmasi daripada hutang, harus ada detail ini. Detail information-nya harus detail. Ini perbedaan antara konfirmasi account payable dibandingkan konfirmasi dari account receivable. Itu yang harusnya dijelaskan. Ya. Oke, kalau nggak bisa ya terus diteruskan lagi ya PPT berikutnya. Nah, Ya, silakan. yang selanjutnya ini ada menggambarkan bagaimana 4 jenis prosedur audit itu digunakan untuk memperoleh asuransi audit atas transaksi dan akun dalam siklus akuisisi serta pembayaran. Ini audit yang digunakannya. Yang payment itu menggunakan TUC. Mohon maaf Pak, tapi sebelumnya saya belum paham benar yang TUC STUT ini Pak. Ini sebenarnya memperlihatkan secara garis besar apa yang dilakukan pada waktu kita melakukan tes terhadap pembelian. Jadi yang dilakukan di sini adalah mengatakan bahwa kita tadi tahu bahwa ini adalah transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembelian, ya. Ada acquisition expense, akun-akun acquisition expense, ada akun payable, ada cash in bank. Nah, di sini yang mengatakan pada waktu kita melakukan uji terhadap transaksinya, maka kita menggunakan tes dari control, substantive of transaction, dan analytical procedure. Inilah tes-tes yang dilakukan terhadap transaksi-transaksi. Sedangkan untuk ending saldo-saldonya, kita menggunakan test of detail balance dan analytical procedure. Ini memperlihatkan metode apa yang digunakan pada waktu kita melakukan tes terhadap account payable, ya. Jadi nggak mungkin kita menggunakan TDB atau test of detail balance terhadap transaksi, kan gitu. Jadi kalau pada saat kita melakukan pengujian terhadap transaksi-transaksinya, ini kan dikasih lihat nih payment expense-nya. Ini kan transaksi nih.
Kalau terhadap asersi yang dilakukan adalah asersi terhadap transaksi. Asersi transaksi apa saja? Eksistensi, akurasi, ya, completeness, classification, cut off. Tapi kalau kita melakukan tes terhadap balance-nya, maka kita nggak melakukan yang sama. Kita melakukannya apa? Occurrence, ya, right and obligation, valuation, itu dilakukan, itu asersi yang dilakukan. Jadi ini membedakan tes, bentuk tes yang kita lakukan pada saat kita melakukan audit terhadap account payable. Ya, sehingga kita mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan audit terhadap account payable, maka kita harus memadukan tes terhadap pengendaliannya, tes terhadap transaksi, ditambah analytical probable, dan test of detail balance. Jadi empat metode tes inilah yang digunakan untuk pada saat kita melakukan terhadap siklus akuisisi dan pembayaran. Itu yang dimaksudkan di sini. Ada satu lagi, masih ada, setahu saya nih. Coba. Nah, ya. Nah, di sini juga sama. Account payable yang berhubungan dengan PPE atau acquisition asset juga untuk transaksinya kita menggunakan TOC, STOT, dan AP. Untuk saldo balance-nya, balancing-nya kita menggunakan EP dan TDB. Ini memberikan gambaran, inilah bentuk tes yang kita lakukan. Sehingga nanti tidak mungkin Anda bilang, tolong buat asersi terhadap transaksinya. Anda masukin right and obligation terhadap transaksi. Terhadap transaksi nggak bisa dilakukan asersi valuation misalnya. Dia melakukan, kalau dia mau bicara nilai, dia asersi yang dilakukan adalah akurasi. Gitu ya. Sehingga nanti pada waktu Anda diminta, tolong buatkan asersi. Anda harus lihat dulu asersi terhadap apa. Asersi terhadap transaksi, asersi terhadap saldo. Kalau mau dicampur boleh saja. Tapi pada waktu Anda membuat substantif tesnya apa? Anda mesti lihat tuh, pakai tes terhadap transaksi apa tes terhadap detail balance. Itu yang harus hati-hati. Di soal ini juga nanti ada, di soal yang nanti dilakukan kan ada diminta asersi. Jadi harus bisa membedakan tes dan transaksi, test of control, dan tes terhadap detail balance. Itu yang diminta dijelaskan oleh PPT ini. Ya. Saya pikir juga mungkin kalau yang lain nggak ngerti harusnya bertanya juga ya. Karena ya lebih baik bertanya daripada nanti pas ujian yang baru mau bertanya. Oke. Saya pikir sudah selesai ya. Kita habis belum? Ya. Oke, kalau begitu silakan, kalau ini sudah selesai, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari PPT yang tadi dipresentasikan oleh kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Enggak ada. Memang kalau siang gini agak ada pertanyaan nih. Ya. Agak ngantuk. Tadi siapa tuh yang saya ajak minum kopi tadi? Jangan udah. Nah. Belum, Pak, belum. Masih sehat ya? Sehat, sehat. Ya, ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sebenarnya ini masih mudah, cuman yang nanti agak sulit adalah mengenai minggu depan ya, mengenai persediaan. Ya, itu yang agak jelimet ininya. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita lanjutkan dengan soal ya. Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Baik Pak, izin share screen Pak. Ya silakan Luis. Baik, Pak. Izin teman-teman dan Bapak, apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sepertinya sudah kelihatan kalau saya. Oke, selamat siang Pak David dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pengerjaan soal dari tugas pertemuan hari ini
Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Luis Leonardo dari kelompok 2 dan juga ada 3 teman saya, yaitu ada Abra Rabani absen 1, Afif Nurifai absen 2, dan juga Familia Paradisa absen 16. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis soal. Jadi mungkin saya bacakan soalnya dulu. Jadi di sini itu ada audit atas utang usaha. Kasusnya di sini ada KAP Kali dan Mongso yang mana sedang melakukan mengaudit laporan keuangan PT Hiu yang nantinya itu akan disebut sebagai perusahaan untuk periode pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian audit dilakukan mulai tanggal 1 Februari 2020 dan direncanakan selesai pada 20 Februari 2020. Anda sebagai junior auditor di KAP Kali dan Mongso diminta untuk meneruskan pekerjaan rekan Anda dalam mengaudit saldo utang usaha PT Kali dan Mongso per 31 Desember 2019. Karena yang bersangkutan ditugaskan untuk mengaudit klien audit yang lain. Sesuai dengan program audit, rekan Anda telah melakukan konfirmasi utang usaha yang bersaldo di atas 100 juta rupiah. Nah, dari hasil itu ada beberapa informasi yang diberikan dari soal. Yang pertama, pencatatan persediaan menggunakan sistem perpetual. Nah, kalau dari sini kan berarti kita mendapatkan informasi kalau berarti penjualan itu yang akan menimbulkan jurnal COGS pada inventory, sedangkan pembelian akan dicatat jurnalnya itu inventory pada account payable. Kemudian di sini di informasi nomor 2, semua pembelian dilakukan secara kredit. Nah, berarti semuanya pakai account payable. Kemudian di sini nomor 3 itu saldo utang usaha berdasarkan neraca saldo per 31 Desember 2019 adalah 779 juta. Nah, di sini sudah kita catat ya teman-teman, di sini 779 juta. Oke, lanjut di data nomor 4 ini itu ada daftar rincian utang usaha per 31 Desember 2019 sebagai berikut. Nah, ini udah dipindahin juga ke dalam Excel. Di sini ada 4 PT, kemudian ada utang kepada direksi, dan di sini ada lainnya di bawah 100 juta rupiah. Nah, untuk yang lainnya di bawah 100 juta rupiah ini adalah utang-utang dari perusahaan terhadap vendor, tapi nilainya itu kurang di bawah 100 juta sehingga digabungkan ke dalam satu akun ini gitu. Nah, karena di sini dibilangnya itu adalah rincian utang usaha, maka utang kepada direksi ini tidak boleh dimasukkan ke dalam rincian ini dikarenakan utang kepada direksi ini harusnya itu masuknya utang lainnya, bukan utang usaha, sehingga nantinya diperlukan reklasifikasi akun. Lanjut. Di data nomor 5 ini terdapat hasil konfirmasi utang usaha per 31 Desember 2019. Nah, seperti yang disampaikan soal sebelumnya, ini ada yang dikirimkan konfirmasi itu hanya untuk vendor yang kita memiliki utang kepada mereka itu di atas 100 juta gitu. Nah, maka oleh karena itu hanya ada 4 konfirmasi di sini, dan di sini pun sudah disajikan hasilnya. Udah dipindahin ke Excel juga teman-teman. Nah, jadi dari hasil konfirmasi ini ada 4 vendor, yaitu PT Ayo, Maju, Siap, dan Sedia. Untuk saldo per buku sendiri itu ada 135 juta, 127, 125 juta, dan 110. Kemudian untuk hasil konfirmasinya ini, dari 4 ini terdapat 2 yang berbeda. Yang pertama, ada yang PT Maju, di mana di sini jawaban konfirmasinya 142, sedangkan saldo per buku klien itu hanya 127. Di sini ada selisih sebesar 15 juta. Sebentar. Nah, kemudian untuk PT Siap di sini terdapat selisih sebesar 14 juta, yang mana saldo per buku ini lebih rendah dibandingkan dengan jawaban konfirmasi. Dan untuk penjelasannya sendiri di sini untuk PT Maju itu ada di data nomor 6. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk PT Maju ini diperoleh informasi pada tanggal 24 Desember 2019. Perusahaan telah menerbitkan memo debit karena barang dagangan senilai 15 juta yang dibeli dari PT Maju tidak sesuai dengan pesanan. Berarti di sini klien kita melakukan retur pembelian kepada vendor karena spesifikasinya tidak sesuai. Nah, berarti kan kita mengurangi klien ini di sini mengurangi utangnya itu sebesar 15 juta. Sedangkan di sini itu si PT Majunya ini, yaitu si vendor itu lupa mengurangi utang. Berarti di sini itu kita sudah benar sehingga tidak diperlukan koreksi.
karena yang lupa mencatat itu. Lanjut. Nah, kemudian untuk PT Siap, di sini itu terjadi selisih 14 juta. Nah, setelah diperoleh informasinya ini, ternyata kalau dari jawaban konfirmasi PT Siap, diperoleh informasi bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 sepertinya ini, kayaknya soalnya salah sih. Kayaknya maksudnya itu 2019. 30 Desember 2019, perusahaan itu telah menerbitkan biliet giro sebesar 14 juta untuk pembayaran utang kepada PT Siap. Dan berdasarkan rekening koran giro bulan Januari 2020 terdapat pemindah bukuan dana tersebut ke rekening PT Siap pada tanggal 4 Januari 2020. Nah, kalau kita lihat untuk PT Siap ini itu terdapat selisih 14 juta. Dan ini tuh harus dikoreksi karena apa? Di sini itu ternyata kita mengakui terlalu cepat atas biliet giro yang kita terbitkan, karena untuk biliet giro sendiri dapat diakui setelah terjadi pemindah bukuan yang kemudian, tapi titik pengakuannya itu bisa mulai diakui pada saat pemindah bukuan yang mana terjadi pada 4 Januari 2020. Sedangkan kita di sini per 31 Desember itu sudah mengakui, dan itu belum dibolehkan. Di sini untuk ini sebesar 14 juta itu perlu kita koreksi karena masih belum bisa diakui. Lanjut ke informasi nomor 8. Nah, jadi untuk informasi nomor 8 ini berdasarkan tracing yang dilakukan kita atas transaksi pembelian dari tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 2019, ada beberapa informasi yang kita temukan. Yang pertama, untuk nomor faktur yang PT yang ini, itu tanggal fakturnya itu tanggal 28, kemudian tanggal barang diterima itu 30 Desember 2019. Untuk syarat pengirimannya itu adalah FOB shipping point, yang mana berarti itu ditanggung oleh pembeli dan sudah bisa diakui oleh pembeli, yaitu klien kita itu saat sudah dikirimkan saat tanggal faktur yaitu 28, sehingga benar adanya bahwa untuk utang ini itu sudah bisa diposting ke dalam buku besar. Begitu. Kemudian untuk faktur selanjutnya ini adalah faktur yang vendornya itu PT Penting. Di sini PT Penting ini tanggal fakturnya itu 29 Desember 2019 dengan syarat pengirimannya itu adalah dengan FOB destination point. Berarti kalau FOB destination point itu yang menanggung pengirimannya itu adalah penjual, sehingga untuk transaksi ini itu bisa diakui setelah barang itu sampai ke gudang kita, gudang klien. Nah, sehingga di sini tuh udah benar ya teman-teman dan Bapak sekalian kalau belum bisa diposting ke buku besar tahun 2019. Kemudian lanjut untuk faktur yang terakhir itu adalah faktur atas vendor PT Lulus, yang mana tanggal fakturnya ini 30 Desember 2019. Kemudian diterimanya itu 1 Januari 2020 dengan syarat pengirimannya adalah FOB shipping point. Untuk FOB shipping point itu kan berarti biayanya ini ditanggung oleh pembeli dan sudah bisa diakui ketika sesuai sama dengan tanggal faktur. Tanggal fakturnya ini 30 Desember, berarti kan masih masuk ke dalam periode audit, sehingga ini harusnya itu kita tuliskan, kita posting ke dalam buku besar 2019. Nah, untuk dari klien ini itu belum dituliskan 32 juta ini, belum ditulis, sehingga untuk di audit ini kita tulis 32 juta itu udah masuk ke dalam masih masuk dalam periode audit kita, sehingga nanti ini kita harus menjurnal di sini. Lanjut ke informasi selanjutnya. Di sini itu di informasi nomor 9, berdasarkan rekening koran giro bulan Januari 2020 pada tanggal 7 Januari 2020 terdapat informasi transfer dana ke PT Ngumpet sebesar 35 juta. Bukti menunjukkan bahwa dana tersebut merupakan pelunasan atas pembelian barang dagangan ke PT Ngumpet pada tanggal 24 Desember 2019. Namun di buku besar klien itu belum terdapat pencatatan tersebut pencatatan atas pembelian tersebut. Nah, dari keterangan dari nomor 9 ini dapat kelompok 2 simpulkan bahwa di sini itu terjadi pembayaran di bulan Januari, 7 Januari tepatnya, atas pembelian pada tanggal 24 Desember 2019. Nah, udah membayar tetapi yang dibayar ini belum dicatat, sehingga itu kita harus menjurnal gitu.
Berarti ini ada yang belum di jurnal sebesar 35 juta. Gitu, Pak David dan teman-teman sekalian. Mungkin untuk menjawab soal nomor 1, saya akan kepada Afif. Untuk Afif, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Nah, terkait dengan analisis yang telah dilakukan oleh Louis, maka dapat disimpulkan ada beberapa salah saji yang dilakukan oleh PT Hiu. Nah, untuk itu maka dilakukan pencatatan jurnal koreksi. Nah, untuk yang pertama yaitu adanya reklasifikasi utang usaha yang di mana tadi untuk utang kepada direksi itu tidak termasuk dalam utang usaha, sehingga dilakukan koreksi, yaitu adanya koreksi jurnalnya yaitu utang usaha utang kepada direksinya di debit, pada utang lancar lainnya di kredit sebesar 105 juta. Di sini si PT Hiu itu sudah melakukan pencatatan pencatatan jurnal yaitu kas pada utang usaha, yang sebenarnya jurnal seharusnya itu adalah kas pada utang lancar lainnya, karena utang usaha utang kepada direksi ini bukan termasuk utang usaha. Untuk yang kedua yaitu koreksi untuk utang usaha PT Siap. Tadi Louis telah menjelaskan bahwa adanya konfirmasi kepada PT Siap dan terdapat selisih hutang mencapai 14 juta. Nah, si PT Siap ini sudah melakukan jurnal pencatatan yaitu utang usaha pada cash in bank sebesar 14 juta. Sedangkan seharusnya pembayaran dari PT Siap ini belum diakui, sehingga harusnya utang usaha dari PT Siap masih ada, sehingga ada jurnal koreksi yaitu jurnalnya cash in bank pada utang usaha sebesar 14 juta. Untuk yang ketiga yaitu ada koreksi untuk PT Lulus. Nah, yang dijelaskan Louis tadi bahwa pembelian dari PT Lulus ini belum dilakukan posting ke buku besar, sehingga kita melakukan jurnal koreksi untuk melakukan pencatatan pembelian ke buku besar. Nah, karena belum dilakukan pencatatan, maka jurnal pencatatan PT Hiu itu no entry. Kemudian jurnal seharusnya adalah persediaan pada utang usaha lainnya di bawah 100 juta dengan nominal 32 juta. Sehingga usulan koreksinya yaitu persediaan pada utang usaha lainnya di bawah 100 juta dengan nominal 32 juta. Nah, Pak Syafif, sorry. Itu kenapa jadi ke utang usaha lainnya di bawah 100 juta ya? Jurnalnya. Kalau utang usaha lainnya itu bisa masuk ke utang lain-lain loh itu. Itu maksudnya apa ya? Karena di sini tadi berarti ini harusnya utang dari PT Lulus ya Pak, bukan utang lainnya. Iya, utang usaha aja, jangan pakai utang usaha lainnya. Karena kami mengiranya itu karena ini nominalnya di bawah angka 100 juta, iya, jadinya karena kami kan PT-nya ada di atas, coba lihat di rinciannya. Tadi kan ada di atas dia. Ya, jadi jangan dimasukkan ke yang sini. Ya kan? iya. Kita nggak tahu juga, jadi pada utang usaha aja. Oh, baik Pak. Ya. Baik, jadi di koreksi PT Lulus ini ada koreksi bahwa untuk utang usaha lainnya di bawah 100 juta diganti dengan utang usaha PT Lulus. Sama yang di bawahnya juga, Mas. Ya. Kemudian untuk koreksi transaksi yang belum dicatat yaitu transaksi dari PT Ngumpat yang dilunasi pada tanggal 7 Januari 2020 yang telah dijelaskan oleh Louis tadi, belum dilakukan pencatatan untuk pembeliannya, sehingga dilakukan jurnal koreksi yaitu persediaan pada utang usaha PT Ngumpat. Ya. Ini ada koreksi utang usaha lainnya diganti dengan utang usaha. Demikian penjelasan dari saya. Untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Abrar. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini untuk nomor 2 saya akan menjelaskan terkait lead schedule yang harus dibuat. Yaitu yang pertama dari kelompok kami itu membuat mengenai lead schedule utama
Jadi audit utang usaha. Di keterangan kita mencatat utang usaha. Kemudian untuk nama vendornya itu akan dijelaskan pada kakak pembantu di bawahnya. Jadi di sini per klien yaitu saldonya sebesar 779 juta. Maaf ke atas. Jadi di sini per klien pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 779 juta, yaitu saldo sebelum audit, dan itu saldonya dari soal sebelumnya. Kemudian setelah itu untuk Pak Arinya, ini di debit sebesar 105 juta, ini merupakan reklasifikasi dari utang direksi, yang mana utang direksi itu harusnya tidak bisa dicatat atau tidak masuk dalam utang usaha, sehingga kita mendebit saldo utang direksi yang sebesar 105 juta. Kemudian dikredit 91 kan koreksi dari adanya salah catat sebelumnya, sehingga harusnya saldo koreksi 81 juta ini akan menambah utang usaha. Jadi untuk saldo auditnya pada tanggal 31 Desember 2019 itu harusnya 755 juta. Sehingga bisa disimpulkan bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan atas saldo utang usaha PT Hyuraya, itu terdapat salah saji pada saldo utang usaha. Dan setelah dilakukan analisis dan koreksi jurnal, itu kami telah mengusulkan jurnal koreksi dan reklasifikasi yang terlampir. Oke, selanjutnya mungkin itu ditambahkan ya. Itu kan lead schedule ya. Lead schedule-nya kan berubah dari 779 jadi 755, betul nggak? Ya. Iya. Jadi kita harus buat sebenarnya di kesimpulannya terdapat koreksi terhadap utang usaha sebesar, jangan reklasifikasi, mengusulkan jurnal koreksi terhadap utang usaha sebesar 24 juta. Ya, itunya deh. Ya, maka jurnal koreksi sebesar 24 juta, gitu aja. Rupiah. Sebesar rupiah 24 juta. Ini udah benar. Jadi yang namanya lead schedule itu hanya menunjukkan kesimpulan ya. Nah, kalau yang di bawah ini, yang di bawah per klien ini, biasanya kita nyebutnya supporting schedule tuh. Tulis. Mungkin tambahin aja bawahnya sebagai supporting schedule. Nah ini supporting schedule sebenarnya. Tapi nggak apa-apa sih kalau udah ditulis begitu. Ini bukan lead schedule ya, dipisah ya. Baik, Pak. Lead schedule yang di atas. Ini supporting schedule yang menunjukkan selisih ini. Iya. Ya, jadi sebelumnya di lead schedule itu kita mencatat koreksi sebesar 24 juta, sehingga saldo audit yang seharusnya adalah sebesar 755 juta. Kemudian untuk supporting schedule-nya, jelaskan juga nggak? Ya, jadi gitu. Jadi kalau kita mau melihat 755 itu apa? Nah, dia lihat di supporting schedule. Supporting schedule itu yang backup lead schedule-nya gitu. Baik, kemudian untuk supporting schedule-nya untuk tambahan, yaitu di sini aku menjelaskan terkait vendor-vendornya. Yang pertama ada PT Ayo di per klien sebesar 135 juta, karena tidak ada koreksi jadi per auditnya tetap. Kemudian untuk PT Maju sebesar 127 juta, tidak ada koreksi sehingga per auditnya tetap. Dan untuk PT Siap sebesar 125 itu dari klien, kemudian ada koreksi sebesar 14 juta. Itu sebentar, itu 125 juta itu understated karena sebelumnya yang dijelaskan oleh Luis dan Afif itu perlu jurnal koreksi karena pemindahan buku, karena pemindah bukuan dananya itu baru terjadi pada tahun depan, sedangkan pada Desember 2019 itu masih menerbitkan bilet giro, sehingga harusnya akan menambah utang usaha sebesar 14 juta. Jadi untuk per auditnya sebesar 139 juta. Untuk PT Sedia tidak ada koreksi jadi tetap. Kemudian untuk ini utang usaha lainnya di bawah 100 juta. Nggak apa-apa, dimasukkan di situ nggak apa-apa. Iya.
Jadi ini tadi 67 juta, ada koreksi dari per klien yang 170 juta ditambah 67 juta itu dari koreksi sebelumnya yang sebesar 32 juta karena perusahaan tidak mencatat adanya utang usaha karena harusnya shipping. Kemudian untuk 35 jutanya itu karena tidak dicatat dan harusnya itu dicatat. Jadi di total sebesar 67 juta. Dan saldo per audit harusnya 244 juta. Dan totalnya harusnya 755 juta. Nah, untuk catatannya ini kami telah melakukan substantif tes atas utang usaha yang nilainya di atas 100 juta, yaitu yang sebesar di atas 100 juta dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada vendor, kemudian melakukan pemeriksaan klasifikasi utang usaha, sebelumnya 150 juta itu harusnya nggak usah dicatat ke utang usaha, kemudian melaksanakan inquiry dengan manajemen, dan melakukan pemeriksaan terhadap pelunasan utang usaha klien. Jadi kesimpulannya setelah melakukan pemeriksaan atas saldo utang usaha PT Raya, itu kami menemukan beberapa salah saja tersebut kami telah melakukan koreksi atau penyesuaian. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Tadi kan kenapa kita jurnalnya nggak kepada hutang usaha lainnya di bawah 100 juta. Karena dia kan sebenarnya termasuk utang usaha ya. Kalau utang usaha lainnya beda sama utang usaha. Ya. Nah, makanya kita bikinnya utang usaha karena memang masuknya koreksinya terhadap utang usaha kan gitu ya. Kalau utang usaha lainnya itu bisa masuk utang direksi ini. Utang kepada direksi ini utang usaha lainnya. Ya, supaya nanti kita tahu pengklasifikasiannya hati-hati gitu loh. Jadi makanya kita jurnal yang 35 sama 32 terhadap hutang usaha. Kira-kira begitu ya. Baik, Pak. Oke. Izin, Mbak. Ya. Tapi di soal itu dikasih tahu, Pak. Ada kan, coba buka soal, Luis. Yang di atas itu, Pak, dikasih tahu utang usaha itu ada rinciannya, lainnya di bawah 100 juta gitu, Pak. Betul. Pak. Betul, Tetap nggak ya, Pak, apa-apa. ya? Tapi dia kan termasuk utang usaha, betul nggak? Total 779 ini saldo apa? Kan saldo nomor 3. Saldo utang usaha kan? Bukan. Iya, Pak. Di soal tadi, Luis. Di soal yang awal. Di soalnya, soal. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ini ya, Pak. Saldo ini. Nih, ya. Saldo utang usaha kan? 779. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau kita bilang nanti saldo usaha utang lainnya, dia nanti bisa masuk saldo yang direksi tadi. Karena klasifikasinya kan itu. Jadi walaupun ada lainnya di bawah 100 juta, tapi sebenarnya menginduk kepada saldo utang usaha gitu ya. Paham ya? Baik. Iya, Pak. Paham. Makanya, terima kasih, Pak. Nah, makanya kita menjurnalnya ke utang usaha gitu loh. Itu hanya rincian dari saldo utang usaha, ada lainnya di bawah 100 jasa. Tapi yang lainnya di bawah 100 juta itu merupakan saldonya utang usaha gitu loh. Oke? Paham ya? Iya, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Izin, Pak. Mungkin untuk nomor 3, untuk rekan saya untuk menjelaskan nomor 3, Pak. Kepada Disa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait prosedur yang telah kami lakukan itu yang pertama itu ada melakukan inspeksi atas laporan dan memeriksa CALK terkait dengan prosedur pembelian, pencatatan serta pengungkapan terkait utang usaha. Kemudian untuk asersinya itu ada completeness. Mungkin bisa juga ada tambahan asersi lain itu seperti existence, obligation, valuation, dan accuracy. Kemudian untuk tujuannya itu dari asersi ini itu kita bisa memastikan bahwa prosedur dan sistem yang digunakan itu telah diungkapkan
secara lengkap serta yang prosedur ini itu ada berbagai macam asersi. Untuk yang nomor 2 dan 3 itu ada asersi right and obligation sama existence. Untuk tujuannya terkait dengan obligation itu untuk memastikan bahwa klien benar-benar memiliki kewajiban kepada vendor. Dan untuk yang existence itu tujuannya untuk memastikan bahwa utang usaha kepada vendor itu ada pada tanggal nerakanya. Kemudian yang nomor 4 itu untuk mencocokkan antara hasil konfirmasi dari vendor dengan pencatatan klien. Kemudian untuk asersi terkait nomor 4 ini itu bisa valuation, allocation, sama ada mungkin asersi lainnya seperti detail tie-in, kemudian completeness dan obligation. Dan tujuannya terkait dengan akurasi tadi itu memastikan bahwa nilai yang tercatat untuk utang usaha itu sudah tercatat dengan tepat. Kemudian yang nomor 5 itu untuk memeriksa jenis utang yang dikelompokkan. Asersinya itu bisa valuation, allocation, sama mungkin ada tambahan asersi lagi seperti akurasi. Kemudian untuk tujuannya itu untuk memastikan bahwa akun terkait utang usaha telah diklasifikasikan secara tepat. Berikutnya, prosedur audit yang ke-6 itu ada juga memeriksa sampel faktur pembelian di sekitar tanggal neraca. Asersinya itu adalah valuation, kemudian allocation, sama mungkin ada lagi juga kayak akurasi, occurrence, sama obligation. Untuk tujuannya terkait dengan cut off, itu untuk memastikan bahwa utang usaha yang diakui itu sudah tepat sesuai dengan periodenya. Kemudian yang nomor 7, prosedurnya ada mencocokkan antara jawaban konfirmasi dengan jumlah di general ledger sampai ke neraca. Untuk asersinya itu ada valuation, allocation, kemudian mungkin bisa juga terkait dengan akurasi, kemudian untuk tujuannya itu terkait dengan detail tie-in, yaitu memastikan bahwa jumlah utang usaha yang tertera pada neraca itu sesuai dengan daftar utang kepada vendor. Kemudian yang nomor 8 itu prosedurnya memeriksa bukti pembayaran bill lihat giro yang dicatat oleh klien. Asersinya itu valuation, allocation, sama mungkin juga occurrence. Kemudian terkait tujuannya akurasi, yaitu memastikan bahwa nilai utang usaha telah dicatat secara tepat. Kemudian berikutnya prosedur yang ke-9 itu ada memeriksa bukti potongan utang usaha berupa memo debit. Asersinya itu ada valuation, allocation, sama mungkin juga bisa occurrence, sama untuk tujuannya itu bisa terkait dengan accuracy, yaitu memastikan bahwa nilai utang usaha itu telah dicatat secara tepat. Nomor 10 atau yang terakhir itu prosedurnya itu bisa melakukan tracing dari bukti pembayaran ke posting buku besar. Untuk yang asersinya terkait dengan completeness, kelengkapan, mungkin bisa juga occurrence sama classification. Kemudian tujuannya untuk memastikan bahwa utang usaha telah dicatat seluruhnya. Ya. Oke. Sebenarnya ini kalau dia hampir sama ya, itu bisa digabung. Misalnya yang di atas tuh, sorry ke atas lagi siapa? Luis ya, hostnya. Nah kayak seperti ini, konfirmasi gitu ya, ya kan? Itu kita gabung aja, nanti asersi yang diuji ditulis aja right and obligation, eksistensi gitu. Tujuan auditnya digabung. Nomor 1 memastikan klien, nomor 2 memastikan usaha. Itu digabung aja. Nah ya, ekstensi, nanti tujuan auditnya digabung juga. Nah itu memudahkan kalau kita buat ini gitu ya, kalau sama digabung saja dia. Ya. Sama yang ini yang nomor 7 juga kan sama ya, Luis ya. Mencocokkan jawaban konfirmasi itu kan konfirmasi juga tuh. Iya Pak, mirip-mirip. Ya, nanti digabung saja dia jawabannya. Karena sama-sama valuation dan allocation kan ya. Tinggal asersinya yang berbeda ditanya-tanyain. Tujuan auditnya. Ya. Ini hanya sekedar memudahkan saja daripada dia terpisah-pisah. Gitu. Baik, Pak. Oke. Ya.
Ya memang kalau kita ngerjain soalnya bareng-bareng, enak ya jawabnya pasti bisa. Cuma kalau lagi ujian kan nggak bisa bareng-bareng. Ya. Jadi kalau ngerjain soal ini saya ngelihat seolah-olah nggak ada kesulitan buat mahasiswa ya. Ya, jadi memang saya agak kaget-kaget kalau kemarin ujiannya kok kayaknya pada sulit ya gitu. Ya tapi saya pikir nggak masalah ya. Oke, silakan ditutup dulu presentasinya. Izin Pak, terima kasih Pak David dan teman-teman atas kesempatannya. Mohon maaf jika kelompok 2 masih terdapat kesalahan dalam pengerjaan soal. Semoga jadi pelajaran buat kita ke depannya biar untuk jawab soalnya itu bisa lebih benar ke depannya. Akhir kata, selamat sore dan terima kasih teman-teman dan Bapak. Selamat sore, terima kasih juga buat kelompok yang sudah presentasi ya. Mungkin bisa di close presentasinya. Baik Pak, izin stop share Pak. Ya. Ya, mungkin itu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan dari mahasiswa saya. Nggak ada ya, masih mudah ya. Oke. Boleh tanya nggak? Ya, silakan. Izin bertanya, kalau misalnya nanti yang terkait silakan. dengan pencairan bilet itu Pak, kalau misalnya ada diketahui tanggal pencairan bilet, terus habis itu ada juga tanggal perusahaanku kapan mencairkannya, kemudian tapi ada juga lagi tanggal jatuh tempo biletnya. Kalau misalnya dari ketiga tanggal itu semua beda, nanti yang dipakai itu yang mana ya Pak untuk pengakuannya? Terima kasih. Mana aja? Tanggal apa aja? Tanggal biletnya. Ini buat utang ya? Iya Pak, yang materi ini yang mungkin terkait soal tadi. Kalau misalnya ada tanggal pencairan bilet, pencairan dari perusahaannya itu baru mencairkan kapan, sama tempo bilet. Utang ya. Jadi kita berhutang, kita menyerahkan bilet kan gitu ya? Iya Pak. Ya. Jadi lihat tanggal jatuh temponya. Nah, tanggal jatuh tempo itulah yang kita lihat dia di kapan jatuh temponya gitu. Atau boleh juga kalau misalnya dia giro, tanggal cairnya kapan? Bukan tanggal diserahkan biletnya ya. Tanggal jatuh temponya gitu. Itu yang kita lihat. Ya. Tapi kalau misalnya biasanya soal utang usaha ini sih nggak terlalu ribet ya. Nggak terlalu sulit biasanya. Nanti yang agak sulit tuh nanti yang minggu depan. Pada saat kita ngomong utang usaha tapi berhubungan dengan persediaan. Ya biasanya menyangkut mengenai raw material kan gitu ya. Raw material itu ada bahan baku, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Gitu. Itu yang agak. Tapi biasanya nih buat belajar nanti ya, di UAS itu yang paling sering keluar tuh pasti keluar tuh yang namanya kas. Ya jangan lupa belajar rekonsiliasi bank. Biasanya udah pada lupa tuh nanti kita belajar kas. Lalu masalah investasi, ya, saya minta nanti kita belajar investasi karena saya ikutin 2 kali ujian tuh investasi tuh favorit keluar. Masih ingat ya investasi itu kan dibagi 3 ya? Atau udah lupa karena SKS? Ya nanti nantilah supaya jangan mumet ya. Ada 3 tuh investasi itu. Ada yang jangka panjang, jangka pendek, ya. Jangka panjang juga dibagi-bagi lagi. Nah, pencatatannya itu nggak sama tuh, investasi jangka panjang dan jangka pendek. Larinya juga beda tuh. Nah, nanti biasanya itu favoritnya ujian tuh UAS tuh itu 2 tuh, investasi sama kas. Ya, Anda boleh tuh belajar nanti itu yang biasanya favorit. Kalau utang begini gampang nih. Gampang banget. Jurnalnya gampang, soalnya gampang kalau keluar juga. Nggak menyulitkan. Tapi nanti saya coba ngasih soal-soal investasi yang dulu-dulu ya. Mudah-mudahan Anda udah punya pada punya soal yang tahun-tahun lalu kan ya. Kalau ada nanti kita bahas gitu. Yang tahun lalu mengenai investasi gitu ya. Nanti kita belajar. Gitu.
Oke. Kalau masih ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ya memang ngantuk nih jam segini. Nggak apa-apa. Oke, 2 hari lagi mungkin ya Regita. Nanti Regita yang kirim ke teman-teman secara pribadi ya, japri aja. Ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang nilainya sekarang masih kurang baik, belajar lebih baik lagi, juga mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sehingga nanti nilai aktivitasnya bisa ngangkat nilai UTS. Karena nilai aktivitasnya lebih besar ya, 40% ya. Kalau UAS UTS itu kan hanya 30-30 deh. Ya. Jadi nanti kalau untuk mengerjakan tugas, ya terus nanti ada paper-paper itu dikerjakan dengan baik gitu, supaya nanti bisa mengangkat nilai-nilai UTS dan UAS-nya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua ya. Terima kasih, selamat sore. Regita tolong kirim ya. Iya Pak, sudah saya kirim. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Sore, Pak.